Halo semuanya, hari ini kita akan kerjain praktikum 2 Microsoft Excel yaitu CV Kisum Tagajes. Sebelumnya kalian buka dulu ya modul kalian di halaman 145 sama buka Excel juga. Ini kalian download aja karena aku udah upload di Teams ya. Buat teman-teman yang mau ngerjain ulang dari awal, kalian download di Teams, oke? Nih, di Teams sudah aku upload. CV Kisum Tagajes, kalian download, baru kita mulai, oke? Nah, di sini cara mengerjakan Excel yang pasti nanti waktu ujian kan kalian gak dikasih template begini. Kalian harus copy paste satu-satu, kalian rapiin satu-satu table-tablenya, kemudian kayak ini sales sama total pendapatannya kan merge ya. Nah, kalian juga harus kerjain satu-satu gitu, merge satu-satu gitu. Nah, cara merge ini kebetulan aku coba unmerge dulu ya. Aku kasih tahu dulu cara merge. Nah, ini kan sebenarnya kayak gini. Jadi dia tuh terdiri dari beberapa kolom dan baris gitu ya. Nih, satu baris ini kan satu baris ini kan ada dari kolom merek, tanggal pembelian gitu-gitu. Nah, tapi kita mau gabungin jadi satu gitu kan. Nah, maka dari itu kita pakai yang namanya merge di Excel gitu. Nah, caranya mungkin kalau kalian bagi dua kayak gini juga muncul kayak aku. Nah, di sini ada di bagian alignment, kalian pencet. Kemudian di sini ada merge and center. Kalian pencet. Nah, dia akan otomatis jadi tengah. Gitu ya. Terus kalau yang ini, kalian pasti tadinya beda. Tadinya tuh kalau nggak di merge, dia kayak gini. Ini kan kayak dua baris gitu kan. Sebenarnya kalau dua baris kalian nggak bisa jadi satu. Kalau merge itu nih, misalnya nih, aku blok kan sampai sini. Terus kayak alignment, terus merge center. Nah, ini kan nggak bisa. Tuh, nggak bisa muncul kayak gini. Jadi kalian cancel dulu karena kalian mau dua baris sekaligus. Caranya kalian nggak bisa pencet yang merge and center, tapi kalian pencet yang tanda panah ke bawah, kalian pencet, terus pilih yang merge across gitu ya. Jadi kita gabungkan, tapi dia kayak horizontal gitu, ke samping digabungkan. Nah, jadi kalian kalau kayak gini kan dia tetap di sebelah kiri. Jadi kita harus kayak rata tengahin gitu, terus kita ya ini supaya dia ada di tengah-tengah aja gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai tengah-tengah, nanti dia jadi kayak gini di bawah gitu. Nah, oke, kita mulai ya. Nah, di dalam pengerjaan soal Excel, kalian tuh harus melihat ketentuan yang ada di soal. Ini kan kayak ada kolom-kolom kosong, ini kayak kolom merek, kolom nama sales, nama harga, diskon, sama pendapatan ini kan kosong. Nah, kita mau isi kolom mereknya, kolom salesnya, kemudian harga, diskon, pendapatannya kita mau isi, tapi kita mau isinya tuh otomatis gitu. Jadi kalau misalnya kita isi satu ini, kita nggak perlu isi lagi yang bawahnya ini. Kita nggak perlu isi lagi. Jadi kita cukup isi satu, kemudian kita tarik ke bawah, dia akan langsung otomatis ada isinya gitu. Jadi itu kayak mempermudah hidup kita gitu kan. Nah, caranya di sini ada ketentuannya. Nomor 1, kolom merek, kalau IB, jika IB maka Ibanez. Jika FN maka vendor. Jika GB maka Gibson. Nah, IB, FN, sama GB ini kan adanya di kode barang. Nih kalau teman-teman lihat. Nih ya, ada IB, ada FN, ada GB. Ada di kode barang. Nah, yang diambil artinya dari sini datanya. Nah, caranya, ini teman-teman lihat lagi ke ketentuannya. Ketentuannya kan ada kata-kata jika. Jika. Nah, karena ada kata-kata jika, maka kita pakai fungsi if. Oke? Fungsi if itu artinya jika. If, jadi kalian sama dengan if, ingat ya, buka rumus, buka fungsi, itu harus pakai sama dengan. Harus pakai sama dengan. Jadi kalian sama dengan, terus if, buka kurung. Nah, nanti baru kita masuk ke logika if ya, masuk ke fungsi if logical testnya apa, jika apa gitu kan. Jika IB, maka Ibanez. Jadi jika IB, IB-nya ada di kode barang. Nah, cara ambil IB-nya doang adalah begini. IB kan letaknya di sebelah kiri dari si
kode barang ini. Jadi kita pakai fungsi left. Oke, left. Jadi sebelah kiri. Nah, masuk nih, ada tulisan teks. Teks ini kita ambil yang A5. Kemudian kita jangan lupa titik koma dulu, titik koma. Nah, nanti dia kan kayak boldnya pindah kan ke number karakter. Nah, berapa karakter dari si A5 ini yang diambil? 2 kan, IB kan I sama B, jadi 2. 2, habis itu tutup kurung. Nah, udah begini, cara baca gini. Jika dua kata di sebelah kiri A5, jadi dua kata sebelah kiri IB ya, adalah kita pakai sama dengan adalah buka kurung, petik, sorry. Adalah petik IB. Gitu ya. Kenapa harus pakai petik? Karena IB ini adalah teks gitu. Kita mau supaya IB ini bisa dibaca sama Excel gitu. Jadi kita harus pakai petik gitu. Sama dengan, jadi jika jika dua kata di sebelah kiri A5 adalah IB, maka value if true, jadi maka Ibanez. Gitu ya. Nah, lanjut. Ini kan kalau kalian lihat masih ada jika FN dan jika GB. Nah, maka dari itu value if false-nya kita nggak bisa langsung masukin vendor. Gitu. Jadi kita harus masukin jika lagi. Nah, jadi kita masukin ya, if sebelah kiri, left, A5, titik koma 2, tutup. Sama kayak tadi ya cara bacanya. Kemudian sama dengan FN, maka vendor. Gitu. Jadi kalau yang if yang kedua, cara bacanya juga sama. Jika dua kata sebelah kiri dari A5 adalah FN, maka vendor gitu. Nah, kalau teman-teman lihat kan kayak ketentuannya habis di GB. Jadi habis FN udah nggak ada lagi yang selain GB. Maka kita bisa masukin value if false-nya adalah Gibson gitu ya. Nah, enter gitu. Jadi kalian harus jangan lupa ditutup kurung dulu ya. Tutup kurung sampai tutup kurungnya berubah jadi warna hitam, baru di enter. Habis itu muncul deh Ibanez. Terus kalian tinggal tarik aja nih ya dari ujung kanan bawah, dia akan berubah jadi tanda plus. Awalnya kan gini. Jadi plus, ditarik, nanti dia akan berubah otomatis jadi masuk vendor, Gibson, IB jadi Ibanez, kayak gitu-gitu ya. Oke, lanjut kita masuk ke kolom nama sales. Nah, nama sales diisikan berdasarkan tabel bantuan. Tabel bantuan yang mana sih? Tabel bantuan tuh yang ini, yang sales sama merek, Ibanez, vendor, Gibson. Ini terkait dengan harga. Oh ya, ini 3.500.000 belum aku ubah. Jadi cara ubahnya, kita ke number, pencet number. Terus pencet yang ini yang ada simbol uangnya. Kita pencet si panahnya ke bawah. Terus pencet yang Rp, rupiah. Kalau misalnya di teman-teman nggak ada, caranya seperti ini. Kalian pencet. Terus pencet more accounting format. Nah, nanti ada simbol di sini kan. Simbol di sini kalian ambil yang Rp. Pencet. Kemudian decimal place-nya kalian pencet 0 supaya 0-nya nggak muncul kayak tadi. Tapi kalau teman-teman yang misalnya pakai rupiah, kan muncul 00. Cara hilangin 00-nya, kalian pencet yang ini. Jadi kita hilangkan 00-nya, koma-komanya itu ya. Oke. Tuh, kalau tadi misalnya kesempitan, dia akan muncul pagar-pagar-pagar kayak gini. Kalian gedein aja. Nah, oke, kita masuk ke nama sales. Nama sales diisikan berdasarkan tabel bantuan. Kebetulan tabel bantuannya adalah seperti ini. Oke, jadi kalau teman-teman lihat, nama salesnya itu diambil berdasarkan merek. Ya, mereknya kan ada Ibanez, vendor, Gibson. Kalau mereknya Ibanez, salesnya si Kurniani, gitu kan. Nah, kita mau masukin nih nama salesnya di sini. Caranya kita pakai fungsi VLOOKUP. Oke, kenapa VLOOKUP? Karena VLOOKUP itu kita kayak mau cari data, tapi data yang kita cari itu ada di kolom. Ini kan kolom ya. Nah, ada di kolom.
vertikal gitu ya. Maka kita pakai VLOOKUP. Oke, kita masukin VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, muncul deh lookup value. Lookup value itu kayak apa yang mau dicari? Yang mau dicari adalah merek, gitu kan. Kemudian titik koma, table array. Table array itu kayak table acuannya yang mana yang mau dicari gitu. Nah, ini. Oke. Kalian blok, habis itu pencet F4. Kenapa? Supaya kekunci gitu kan. Nih, jadi kayak muncul kayak ada dolar-dolarnya. Simbol dolarnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya kalau nanti kalian drag down, jadi kalau kalian tarik ke bawah, kolom ini tuh nggak ikut geser gitu, nggak ikut turun ke bawah, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian call index number. Jadi ini kayak nanya kolomnya di kolom yang keberapa gitu kan. Ini kan kolom yang kedua. 1, 2. Jadi kita pencet 2. Habis itu range lookup kita pencet yang 0 karena kita mau yang benar-benar persis gitu ya. Habis itu enter. Nah, muncul deh Kurniani, Thomas Julianto, Chris Dewi Putra. Ini kan udah sama ya. Kalau Gibson, Chris Dewi Putra, Fender, Thomas Julianto, Ibanez Kurniani. Nah, ini udah benar semua. Oke, lanjut. Kita masuk ke kolom harga. Kolom harga diisikan dengan tabel bantuan juga. Nah, di sini tabel bantuan harga kan yang ini. Beda kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan vertikal ya datanya. Ini vertikal, bentuknya kolom, maka kita pakai VLOOKUP. Nah, tapi kalau si harga ini, karena dia bentuknya seperti ini, datanya ada di baris. Karena datanya ada di baris dan horizontal, maka kita pakai HLOOKUP. Oke? Jadi caranya sama seperti yang tadi, kita sama dengan HLOOKUP. Buka kurung, yang mau dicari apa? Ibanez, Fender, Gibson yang mau dicari kan. Jadi kita pencet merek. Nah, jadi kayak kalau mereknya Ibanez harganya ini, kalau namanya Fender harganya ini. Nah, kayak gitu. Kemudian table array. Kita blok ini. Habis itu jangan lupa di F4 dikunci, oke? Kalau nggak dikunci nanti kalau kalian drag ke bawah ini pasti akan error gitu. Di situ titik koma, row index number-nya ke berapa? Baris yang kedua. Baris yang kedua. Habis itu jangan lupa dikasih 0. Terus tutup. Oke, gitu. Nah, muncul ya. Tuh, langsung otomatis 3.500.000, 3.750.000, 4 juta gitu. Nah, ini kita juga mau masukin dia biar jadi rupiah. Caranya sama kayak tadi, kita masuk ke number. Habis itu yang simbol uang, pilih yang rupiah. Terus jangan lupa ini dihapus. Oke, desimalnya tadi tuh kayak di kepenuhan, makanya dia muncul kayak gini. Tuh kan, karena ada desimal-desimalnya. Dah, ini ya. Kita hilangin desimalnya. Lanjut lagi, kita masuk ke kolom diskon. Nah, yang diskon ini lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Kalau kalian lihat ketentuannya, kolom diskon diisikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika tanggal pembelian terjadi. Ini kan jika tanggal pembelian terjadi pada tanggal 1 sampai 15 atau mereknya adalah Ibanez, maka dapat diskon 10%. Yang kedua, jika tanggal pembelian terjadi di bulan Januari dan mereknya Gibson, maka akan dapat diskon 20% gitu ya. Nah, kalau teman-teman notice di sini kan nggak cuma ada jika, ada atau sama ada dan. Nah, jadi kita nggak bisa sesimpel kayak pakai if doang gitu. If-nya tuh ada kayak bumbu-bumbu lainnya gitu. Nah, gini, jadi caranya kalian pencet if, ketik if, buka kurung, logical test-nya, jangan langsung masukin tanggal pembelian. Karena ada ataunya, ada dannya. Jadi if, masukin dulu ataunya. Or, buka kurung, logika yang pertama adalah tanggal pembelian terjadi di 1 sampai 15. Oke.
Jadi kita ketik day. Kenapa day? Karena tanggal gitu kan. Day, buka kurung, yang mana? Ada di sini kan tanggal pembelian. Kemudian tutup kurung, habis itu kurang dari sama dengan 15. Kenapa kurang dari sama dengan 15? Karena ini kan 1 sampai 15. Jadi kita mau tanggalnya itu tidak lebih dari 15, tapi kurang dari 15, gitu ya. Jadi karena nggak lebih dari 15, ya mentuknya di 15 gitu. Jadi 1 sampai 15 gitu. Jadi kurang dari sama dengan 15. Habis itu titik koma. Logika yang kedua adalah mereknya Ibanez. Merek ada di sini. Pencet. Habis itu sama dengan petiknya jangan lupa Ibanez. Gitu ya. Oke, kita tutup kurung. Kita masuk ke fungsi if lagi. Nih, kita udah masuk ke if logical test. Nah, ini kan udah masuk logical testnya ya, yang tanggal pembeliannya kurang dari sama dengan 15 atau mereknya adalah Ibanez. Maka kalau benar adalah 10%. Kalau salah gimana? Kalau salah ada lagi nih, jika tanggal pembelian ini kan. Jadi kita masukin lagi fungsi if-nya. If buka kurung. Ini ada dan-nya. Jadi pakai n. If n buka kurung lagi. Logika yang pertama, pembelian terjadi di bulan Januari. Gitu ya. Jadi pakai month. Oke, menunjukkan bulan. Oke. Serial number. Nah, pencet yang ini tadi ya. Oke. Mas pencet yang C5 atau di tempat kalian C6. Tapi kalau kalian pakai Excel punya aku pasti jadi C5. Nah, terus kita tutup kurung. Habis itu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena dia di Januari. Nah, kalau di Excel itu kayak Januari sampai Desember itu dia pakai angka. Jadi 1 sampai 12 gitu ya. Kemudian logika yang kedua adalah mereknya Gibson. Merek tadi ada di sini. Kita pencet sama dengan petik Gibson. Oke. Sudah begini. Terus kita tutup. Nah, kita balik lagi ke fungsi if. Nah, habis itu titik koma. Kalau jika bulan pembelian adalah Januari dan merek adalah Gibson, maka titik koma ini kayak maka diskonnya 20% gitu kan, 20%. Kalau bukan dua-duanya, maka 0% gitu ya. Habis itu kita tutup pakai kurung tutup. Nah, enter. Nah, jadi begini ya. Habis itu kita mau bikin dia jadi persen. Jadi kita masuk lagi ke number, terus pencet yang persen. Nah, sudah. Habis itu kolom pendapatan. Kolom pendapatan kebetulan kan ini seperti ini. Tapi aku nggak mau kayak gini ya. Aku punya cara sendiri, oke? Aku tulisin sini. Jadi menurut aku pendapatan itu didapatkan dengan harga dikurangi harga dikali diskon dikali sama jumlah. Nah, kalau menurut aku pendapatan itu seharusnya dicari dengan seperti ini gitu. Jadi, pendapatan sama dengan harga dikurangi harga dikali diskon, tutup kurung. Kemudian ini kurang buka kurungnya, oke. Ya, habis itu dikali sama jumlah. Nah, kali di Excel itu pakai bintang ya. Jadi kalian pencetnya bintang, jangan pakai X. Situ kalian enter. Nah, ini adalah harganya. Oke, sudah sampai sini. Terus kita mau cari total pendapatan. Total pendapatan itu kita pakai sum, oke. Total pendapatan sama dengan
sum. Buka kurung, ini ditarik sampai bawah, kemudian enter. Atau cara cepatnya adalah kalian pastiin kursornya udah di sini ya, hijau-hijaunya udah di sini ngebloknya. Habis itu pencet ALT yang di keyboard, ALT dan sama dengan. Dia akan otomatis seperti ini. Habis itu kalian enter ya. Nih, ALT sama dengan. Oke. Nanti dia akan otomatis sum. Oke, sudah selesai seperti ini. Kita copy sheet 1 menjadi sheet 2. Habis itu kita sortir dan kita lakukan subtotal. Nah, caranya itu kalian di sheet 1, kursornya ada di sini. Kalian pencet CTRL, ditekan CTRL-nya, kemudian sheet 1-nya diklik, nanti dia akan muncul seperti ini, kemudian taruh di sini. Lepas. Nah, dia akan ke copy. Nah, kalau teman-teman misalnya ada yang nggak bisa kayak gini, maka kalian pencet sheet 1-nya, klik kanan di mouse. Habis itu, kalian copy, pencet move or copy, kemudian pencet move to end. Oke, habis itu pencet create a copy. Oke, nah dia akan muncul seperti ini gitu ya. Aku delete tuh satu. Nah, oke. Kemudian kita mau melakukan sortir. Sortirnya berdasarkan merek. Nah, cara sortir, kalian blok kode barang sampai ke pendapatan, tapi cukup sampai yang 7.200.000. Karena kalau kalian blok sampai ke bawah, itu nggak akan bisa. Dia malah jadi error gitu. Nah, jadi sampai 7.200.000 saja. Sudah sampai sini, pencet data, di atas data. Kemudian pencet sort. Kemudian sort by, pencet yang merek. Habis itu oke. Nah, dia akan langsung berubah ya, jadi vendor, Gibson sama Gibson, Ibanez sama Ibanez gitu kan. Sudah sampai sini, habis itu kita bikin lagi subtotalnya berdasarkan merek. Kita blok lagi nih dari ujung ke ujung. Habis itu pencet subtotal. Pencet. Habis itu yang atas kode barang kita ubah menjadi merek. Oke. Habis itu yang lain nggak usah diapa-apain, biarin aja. Terus kita oke. Nah, sudah deh selesai. Jadi subtotalnya itu berdasarkan merek. Oke, vendor total, Gibson total, Ibanez total. Oke, sudah selesai 2 sheet ini. Tolong kalian kumpulkan di Teams. Ya, di Teams. Masukin dua-duanya ya. Pastikan ada sheet 1, ada sheet 2-nya sudah disortir dan sudah disubtotal. Terima kasih semuanya.